Baraya Asep TV, selamat berjumpa kembali di program acara Bincang Tokoh Asep TV. Yang kebetulan ini sore hari ini saya kedatangan tamu ini, salah satu motivator nasional, Kang Asep Ridrid Karana. Nah, beliau sudah malang melintang di dunia motivator. Saya ingin mengajak bincang-bincang dengan beliau. Mari kita simak bersama. Asep Ridrid Karana, kelahiran Sumedang 29 Desember 1977, adalah founder Spiritual Mind Motivation dan pengasuh acara Inspiring Life Spiritual Mind Motivation di radio K-Light FM Bandung. Setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, sempat menjadi lawyer, Human Resource Manager Yayasan Darut Tauhid, dan Human Resource Spesialis PT Astra Agro Lestari. Sebagai seorang trainer expert soft skill dan spiritual mind motivator dengan beberapa keahlian di bidang pelatihan, mulai dari spiritual mind motivation, soft skill, leadership personal development, team development, community development, parenting, kids and teen program, service excellence, persuasive communication, training for trainer, oil palm plantation leadership training, license of NLP. Berpengalaman lebih dari 20.000 jam training dengan melibatkan audiens lebih dari 500.000 orang, baik dalam maupun luar negeri di sepanjang tahun 2002 hingga sekarang. Sebagai trainer dan motivator nasional bersertifikasi BNSP yang profesional, telah banyak terlibat dalam menangani human development pada beberapa institusi, baik itu lembaga pemerintahan, perusahaan swasta, BUMN, lembaga perbankan, serta institusi pendidikan. Kang, Iya, selamat sore Kang. sore, ya siap. Sampurasun. Tampes. Alhamdulillah. Kang, cerita sedikit Kang, gimana nih bisa terjun ke dunia motivator ini? Turun Kang. Ya baik, saudara-saudaraku, alhamdulillah terima kasih ya, saya sudah diberikan kesempatan untuk berdialog langsung dengan Bapak Asep Ruslan, dan kita ketahui bersama bahwa beliau ini adalah Presiden Paguyuban Asep Dunia. Alhamdulillah. Jadi saat ini saya menjadi tamu kehormatan diundang oleh Presiden ya, seperti itu. Ya baik, terima kasih, sedikit saja. Jadi Pak Asep ya kita sama-sama Asep ya, karena kita ada di Paguyuban Asep Dunia. Jadi memang awalnya saya ini lawyer ya, saya sebagai corporate lawyer ya. Jadi pernah saya sedikit beberapa tahun lah ada di beberapa institusi sebagai HR, sebagai HR. Jadi lebih banyak berkecimpung dengan yang namanya manusia. Nah dari sanalah, karena perjalanan sebuah pengalaman gitu ya, karir, karena sering berhubungan mengurus yang namanya manusia, akhirnya saya mempelajari sebetulnya sih bagaimana sih cara memperlakukan manusia itu, memanusiakan manusia. Nah ternyata manusia ini memiliki 3 faktor penting, yaitu fisik, ya, kemudian akal atau pikiran, dan hati atau jiwa, mind, body, and soul. Nah sehingga di sini saya berpikir bagaimana nih menselaraskan 3 poin ini. Akhirnya saya mendalamilah dunia motivasi, seperti itu. Dunia motivasi. Kenapa? Karena ternyata segala sesuatu itu tergantung daripada motif.
Kalau dalam bahasa agamanya motif itu niat. Jadi luar biasa ya. Jadi segala sesuatu tergantung daripada niatnya, motifnya. Iya, iya. Nah, sehingga inilah yang harus dihidupkan seperti itulah. Oke. Jadi senang lah pokoknya intinya saya senang dengan yang namanya berhubungan dengan manusia gitu ya, seperti itu. Iya, terus istilahnya kan berarti hijrah lah Kang ya. Betul. Awalnya kan di dunia HRD ya. Iya, dunia betul. tadi kan mengurusi manusia. Betul. Nah, kemudian sekarang ke bidang motivator ini. Ini sudah di mana aja nih Kang kira-kira? Ya, alhamdulillah kalau pengalaman di dunia training dan motivasi saya sudah hampir 20 tahun. Luar biasa ya. Kalau Indonesia Lama. sudah hampir seluruhnya Indonesia ya. Kalau di luar Indonesia ada 9 tempat lah di luar negeri ya, seperti itu. Alhamdulillah seperti itu. Itu loh. Nah, sekarang gini Kang, ini kan kondisi sedang pandemi nih Kang. Jadi di saat pandemi apalagi kita sih berharapnya itu 2001 itu melandai ya. Betul. Ternyata ini masih grafiknya ini masih naik gitu. Betul. Bahkan saya hampir setiap saat buka WA, kadang-kadang ada teman saya yang meninggal ya karena COVID. Kemudian juga tetangga sekitar lingkungan juga ada yang kena COVID dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah ini dalam suasana mencekam gitu Kang. Betul, betul. Nah, ini mohon ini kiat-kiatnya nih Kang sebagai seorang motivator barangkali ya menghadapi situasi seperti ini. Karena ada hal pernah ke saya bertanya, Kang, saya ini takut cenah. Jadi keluar teh sieun gitu Kang. Mau aktivitas juga takut. Tapi di rumah juga kan tidak produktif gitu. Betul. Nah, kira-kira gimana nih Kang buat baraya semuanya Kang? Silakan Kang. Baik ya, betul Pak Asep ya, bahwasannya nggak bisa dipungkiri ya saat ini di kondisi pandemi ini semua orang punya kekhawatiran, itu loh manusiawi. Namun saudaraku, yang perlu diingat begini, dalam hidup ini ada 3 hal yang harus kita pahami. Satu adalah dalam kendali kita, yang kedua di luar kendali kita, dan yang ketiga yang mengendalikan dua-duanya, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini 3 hal yang penting. Satu, yang bisa kita kendalikan. 2, yang di luar kendali kita. Kemudian yang ketiga adalah yang mengendalikan diri kita dan di luar kendali kita, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini tentunya sikapnya berbeda-beda. Bagaimana menyikapi yang dalam kendali kita? Contoh, pikiran kan dalam kendali kita. Gitu ya. Jadi pikiran harus senantiasa berpikir positif. Harus senantiasa optimis. Inilah roda kehidupan. Tapi percaya, yang namanya kehidupan di dunia nggak ada yang abadi. Termasuk pandemi ini juga nggak ada yang abadi. Ya, walaupun relatif ya, lama sebentarnya itu relatif. Nah, kemudian apalagi yang dalam kendali diri kita, yaitu perasaan. Ini pun dalam kendali diri kita. Ya, khawatir boleh, tapi kalau kita cemas, was-was nggak boleh seperti itu. Kenapa ya? Saya teringat akan kata Ibnu Sina. Ibnu Sina itu kan ahli pengobatan di dunia Islam, ya, yang usah kita ragukan lagi lah ya. Itu sangat inspiratif sekali. Kata beliau, kekhawatiran, kecemasan itu adalah separuh daripada penyakit. Ketenangan separuh daripada obat. Dan kesabaran adalah awal daripada kesembuhan. Artinya apa? Dari sini pikiran dan hati kita harus tenang. Seperti itu. Bisa nggak kita kendalikan? Bisa, karena ini dalam kendali diri kita. Gitu. Ada hal yang di luar kendali kita. Apa lingkungan? Seperti saya nih, kita ketemu dengan siapa di luar kendali kita. Nggak tahu orang yang datang ke kita bawa virus atau tidak. Terus juga udara mengandung virus atau tidak, itu di luar kendali kita. Jadi yang bisa dalam kendali kita kendalikan. Masker nih, kendalikan. Karena ini dalam kendali diri kita. Minum vitamin, minum suplemen, olahraga, berjemur, berpikiran positif, bersikap optimis gitu ya. Hati tenang. Nah, tapi ada hal yang di luar kendali diri kita. Lingkungan di luar kendali kita, udara di luar kendali kita, virus apalagi nggak kelihatan di luar kendali kita. Nah, artinya yang di luar kendali kita ini kita mohon kepada yang mengendalikan diri kita dan yang mengendalikan di luar diri kita. Baik. Seperti itu. Berarti intinya tetap protokol kesehatan adalah bagian dari syariat yang harus kita lakukan. Betul. Ya Kang ya, istilahnya.
pakai masker, Pakai masker. kemudian jaga jarak, kemudian cuci tangan di Iya. air yang mengalir, betul, kemudian hindari kerumunan iya. dan juga kurangi aktivitas yang Betul. gitu. Makan makanan yang Dan bergizi, makanan-makanan bergizi. buah, sayur, Iya, dibantu iya. dengan vitamin atau Betul. suplemen. Dan jangan lupa juga sebagai ikhtiar kita untuk sehat adalah vaksin. Nah, Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bincang-bincang pada kesempatan sore hari ini dengan Kang Asep Ridit Karana, beliau seorang motivator nasional. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.